I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear. Oke, langsung saja di sini pengertian cerpen secara umum. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Di sini juga adalah pengertian. Ada pengertian cerpen menurut para ahli, bisa hiburan teman-teman baca saja karena materinya juga sudah saya sajikan di sini. Bisa dibaca dan dipahami. Setelah dibaca dan dipahami pengertian cerpen menurut para ahli, di sini juga saya menyajikan ciri-ciri cerpen dalam bentuk seperti ini. Bisa hiburan teman-teman lihat. Di sini ada cerita padat dan langsung tertuju pada tujuan. Terus ada juga latar ceritanya terbatas, memiliki puncak masalah. Alur yang singkat membuat cerpen tidak memiliki tokoh yang banyak. Ceritanya tidak lebih dari 10 kata, terfokus pada satu tokoh, terdapat solusi atau penyelesaian masalah. Selanjutnya di sini juga ada unsur cerpen yang saya sajikan juga dalam bentuk gambar. Ada 7 unsur cerpen intrinsik dan 3 unsur cerpen ekstrinsik. Unsur cerpen intrinsik itu ada 7, yang itu yang pertama adalah tema, yang kedua tokoh, yang ketiga adalah alur, keempat latar, kelima sudut pandang, keenam gaya bahasa, dan ketujuh adalah amanat. Dan unsur ekstrinsik pada cerpen itu ada 3, yaitu latar belakang masyarakat, yang kedua latar belakang penulis, yang ketiga nilai yang terkandung. Sudah diterterakan di situ pengertian latar belakang masalah, pengertian latar belakang penulis, dan juga nilai yang terkandung. Bisa dibaca karena sudah diterterakan juga di gambar tersebut. Selanjutnya di sini ada fungsi menulis cerpen dan tips menulis cerpen. Tips menulis cerpen itu yang pertama, kita memahami dulu fungsi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Itu yang sangat penting dalam menulis cerpen. Oke, lanjut. Kita masuk pada fungsi menulis cerpen. Di sini ada gambar yang saya terakan di sini, bisa dilihat ada 5 jenis fungsi, yaitu yang pertama fungsi rekreatif, yang kedua fungsi estetis, yang ketiga fungsi moralitas, yang keempat fungsi didaktif, dan yang kelima adalah fungsi religiusitas. Oke. Ada pengertiannya. Fungsi rekreatif itu untuk memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur. Fungsi estetis itu untuk memberikan keindahan bagi pembaca karya sastra. Fungsi moralitas berfungsi memberikan nilai-nilai moralitas kepada pembaca. Fungsi didaktif untuk mengarahkan dan mendidik para pembaca. Fungsi religiusitas untuk mengandung nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama yang dapat diajarkan teladan bagi para pembacanya. Yang terakhir di sini ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen, yaitu nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua nilai moral, nilai budi pekerti yang membawa manfaat untuk pembacanya. Yang ketiga nilai agama, tentunya teman-teman sudah tahu karena sangat familiar sekali ya, agama itu adalah pesan yang mengandung keagamaan. Yang keempat nilai politik, cerpen tidak hanya berisi tentang peristiwa sosial saja, beberapa cerpen membahas tentang permasalahan politik. Oke, untuk lebih paham lagi teman-teman bisa baca yang sudah saya terterakan di situ karena tidak saya jelaskan semuanya.
saya menyajikan juga beberapa yang tidak saya baca. Jadi kalau teman-teman kurang paham bisa langsung saja dilihat pada gambar-gambar dan teks yang telah saya sajikan. Sekian dan terima kasih.